warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan praktek coaching dengan menggunakan alur supervisi akademi. Perkenalkan, saya Novi Chandra dari SDN 17 Pakankurai. Rekan sebelah kanan saya Kristiani dari SDN 10 Sapiran. Sebelah kiri saya Aldila Sesmana, berasal dari SMA Negeri. Kami kelompok 2 Lancabana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Chan, silakan masuk Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Silakan duduk Pak Chan. Selamat pagi Bu Dila. Selamat pagi Pak Chan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Chan? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya Pak Chan, hari ini ada jadwal coaching ya dengan Ibu Kris? Ya Bu. Oke. Sebelum Pak Chan memulai proses coaching nantinya, ada beberapa informasi dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan untuk Pak Chan. Ya Pak Chan. Ya Bu. Pak Chan tidak usah tegang, Pak Chan relax saja ya. Siap Bu. Oke. Untuk rubrik penilaian nanti Pak Chan, karena saya nanti akan mengobservasi Pak Chan. Yang pertama, pada proses coaching nanti apakah sudah tergambar alur cerita kedua Pak Chan. Yang kedua, dalam proses coaching nanti apakah Pak Chan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga akan memperhatikan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang Bapak berikan nantinya. Seperti itu ya Pak Chan. Nah, sebelum memulai, Pak Chan masih ingat prinsip-prinsip coaching? Masih Bu, prinsip coaching ada 3 Bu. Iya, ada 3. Kita ingatkan kembali ya Pak Chan. Ya, Yang pertama ada kemitraan, yang kedua itu ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi visi kita sudah sama ya Pak Chan? Ya Bu, Oke, sama. baik. Kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Chan sebelum Pak Chan mulai. Jadi yang pertama, apa kompetensi yang nanti akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat pelaksanaan coaching nanti itu ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif permasalahannya. Oke, jadi ada 3 ya Pak Chan. Hadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Oke, pertanyaan kedua nih Pak Chan. Dari ketiga kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang nanti akan Bapak kembangkan pada saat observasi? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan saat coaching nantinya yaitu tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, pertanyaan penutup ini Pak Chan. Apa indikator pencapaian tujuan dari pengembangan yang Bapak inginkan saat proses coaching nantinya? Oh, pada saat proses itu nantinya Bu, saya akan mengiring coaching untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada coaching tersebut Bu. Oke, maksudnya menemukan solusi-solusi Ya, jalan agar coaching keluar. dapat menemukan solusinya Bu. Oke, baik sekali, bagus ya Pak Chan. Oke, karena waktu kita singkat Pak Chan, nah silakan Bapak lanjutkan untuk proses coaching dengan Ibu Kris. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Chan. Waalaikumsalam Bu Kris. Ya, ada apa Bu? Ya, boleh meminta waktunya sebentar Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Bapak sedang tidak sibuk kan? Tidak Bu, kalau boleh saya tahu apa sih yang akan kita bicarakan pada hari ini? Iya ini Pak Chan, Bu Kris ingin menceritakan masalah yang terjadi di kelasnya Bu Kris Pak Chan. Apa masalah yang ada di kelas Bu Kris itu? Iya Bu Kris, ini kan ngajar kelas 1 Pak. Ya. Jadi ada siswa Bu Kris yang dia kalau belajar kalau tidak ditungguin sama mamanya dia akan menangis gitu Pak Chan. Gitu ya. Jadi dalam diskusi kita hari ini
apa sih yang ingin Bu Tris dapatkan? Iya, dari diskusi kita kali ini, Bu Tris mengharapkan mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Tris di kelas, Pak Chan. Ya, jadi permasalahan Bu Tris di kelas ingin menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan Bu Tris di kelas dengan anak-anaknya. Iya. Jadi ada situasi yang seperti apa sih yang Bu Tris alami di kelas Bu Tris? Kalau boleh tahu, Bu Tris bisa sih menceritakan situasinya pada saya? Iya, Pak. Jadi masalahnya ada siswa Bu Tris itu hampir setiap pagi tuh Pak menangis dia. Ya. Karena dia tidak mau mamanya pulang. Jadi dia ingin mamanya selalu menunggu dia dalam pembelajaran di kelas. Ya. Untuk menghadapi permasalahan seperti itu, Bu Tris, apakah udah ada yang Bu Tris lakukan terhadap anak yang seperti itu? Iya, Bu Tris sudah pernah mencoba, yaitu dengan mengajak anaknya itu ngobrol ya dari hati ke hati berdua dengan Bu Tris, itu Pak Chan. Ya. Kalau boleh saya tahu juga nih Bu Tris, apa sih penyebab anak-anak Bu Tris nggak mau ditinggalkan oleh orang tuanya di sekolah? Iya, itulah Pak Chan. Bu Tris juga masih mencari ini apa penyebabnya anak ini nggak mau dia ditinggalin sama mamanya. Mungkin salah satunya karena lingkungannya baru mungkin ini Pak. Ya, lingkungan baru ya. Iya. Apa sudah ada upaya yang akan Bu Tris rencanakan atau yang akan Bu Tris lakukan untuk menghadapi anak yang tidak mau ditinggal oleh orang tuanya tersebut? Iya, ada salah satu cara yang udah Bu Tris laksanakan, yaitu dengan mengajaknya ngobrol berdua. Kalau dilihat nih Bu Tris, dari permasalahan Bu Tris ini, jika kondisinya seperti itu, kira-kira Bu Tris, ya, kalau kita rentang dari 1 sampai 10, anak Bu Tris ini berada pada posisi berapa sih? Kalau dilihat dari rentang 1 sampai 10, mungkin anak Bu Tris ini di rentang angka 5 lah. Angka 5, ya, Iya. cukup rendah juga ya Bu Tris ya? Iya. Kalau yang Bu Tris inginkan anak-anak ini berada di posisi berapa? Ya, kalau untuk yang perfectnya ya, yang sebenarnya sih kalau 10 mungkin nggak bisa mungkin ya Pak, terlalu tinggi harapan kita ya. Tapi mungkin di posisi 8 ya mungkin. Ada posisi 8? Iya Pak. Jadi untuk menuju ke posisi 8 tersebut, apa sih yang ada pada diri Bu Tris atau kekuatan yang ada pada diri Bu Tris saat ini agar anak-anak ini bisa menuju ke posisi 8 tersebut? Mungkin untuk mencapai angka 8 itu, Bu Tris, kelebihan Bu Tris salah satunya Bu Tris ini orangnya gigih dalam pembaharuan. Jadi Bu Tris ingin coba hal baru lagi untuk menghadapi masalah ini Pak. Ya, jadi gini ya Bu Tris ya. Berarti Bu Tris orangnya gigih untuk menemukan hal-hal baru untuk menghadapi permasalahan yang ada pada anak-anak kelas 1 yang Bu Tris ajarkan gitu ya. Iya. Jadi selanjutnya apa sih rencana atau gagasan yang akan Bu Tris lakukan untuk menyelesaikan persoalan tentang anak yang tidak mau ditinggalkan oleh orang tua tersebut? Iya, mungkin dengan anak yang tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya ini, Bu Tris akan memberikan
atau merancang lingkungan belajar yang menyenangkan, Kak. Ya bagus tuh Bu Tris, merancang lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga anak-anak kita nanti betah ya tinggal di sekolah ya. Iya, Pak. Jadi ada nggak strategi lain yang akan Bu Tris lakukan? Strategi lain selain yang disampaikan tadi, mungkin Bu Tris akan menghias kelas dengan hiasan-hiasan yang anak-anak juga ikut berpartisipasi di dalamnya untuk menghias kelas dengan permainan edukatif dan memajang hasil karya anak di papan portofolio mereka. Jadi strategi lain yang akan Bu Tris lakukan seperti menghias kelas, melakukan pembelajaran dengan permainan-permainan edukatif, dengan memajang hasil karya anak di papan portofolio gitu Bu Tris ya. Iya. Ya, ide yang bagus itu Bu. Jadi sekarang yang ingin saya tanyakan pada Bu Tris untuk merencanakan rencana Bu Tris itu, Bu Tris tentu membutuhkan waktu. Jadi saya ingin mengetahui berapa lama sih waktu yang Bu Tris butuhkan untuk merancang rencana tersebut. Ya, jadi waktu yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan rencana tersebut itu mungkin ya sekitar 1 mingguan lah, Pak. Mingguan ya Bu Tris ya. Ya. Ya tentu dalam merancang sesuatu itu ada gangguan, ada hambatan-hambatan nantinya yang akan muncul pada saat itu. Jadi ketika ada hambatan dan gangguan-gangguan tersebut, apakah Bu Tris bisa mengira-ngira hambatan apa sih yang akan terjadi pada saat perancangan itu akan Bu Tris lakukan? Iya, mungkin yang jelas yang pertama itu untuk menghias kelas, mungkin tidak seluruh wali murid setuju dengan gagasan kita, Pak Cah. Ya, kita tahu ya kalau tidak seluruh wali murid yang bisa diajak bekerja sama untuk pembelajaran anak-anak mereka di sekolah ya Bu Tris ya. Iya. Jadi untuk menghadapi gangguan-gangguan tersebut, bagaimana sih cara Bu Tris untuk menyelesaikannya? Iya, jadi cara untuk menyelesaikannya yaitu dengan memberikan afirmasi-afirmasi baik tentang paguyuban, tentang bagaimana pembelajaran yang menarik. Jadi orang tua juga akan ikut merasakan dampak baiknya dari rencana Bu Tris ini untuk pembelajaran anak-anak mereka. Oh gitu ya Bu Tris. Kalau boleh nih saya ulangi rencana-rencana Bu Tris ini. Jadi untuk menghadapi permasalahan Bu Tris tentang anak yang tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya di sekolah, Bu Tris telah menemukan solusi, yaitu membuat suatu rencana yaitu dengan membuat lingkungan belajar yang menyenangkan seperti menghias kelas, menciptakan pembelajaran yang edukatif, memajang karya-karya anak di papan portofolio, kan seperti itu ya Bu Tris. Iya, Pak. Kira-kira apa komitmen yang akan Bu Tris lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Iya, jadi untuk komitmen Bu Tris untuk melakukan rencana tersebut yaitu dengan segera mengadakan rapat paguyuban. Ya, rapat paguyuban, rapat bersama orang tua ya. Iya. Jadi tentu kalau kita kerja sendiri, pekerjaan kita tentu lebih berat. Iya. Tentu kita ada kolaborasi. Jadi saya ingin menanyakan sesuatu tentang Bu Tris. Siapa sih yang akan membantu Bu Tris dalam merencanakan rencana Bu Tris tersebut? Iya, yang jelas kita harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dan tentunya bekerja sama dengan paguyuban atau wali murid. Bagus ya Bu Tris. Jadi
diskusi kita saat ini. Iya, baik. Jadi dari hasil percakapan ini, Bu Tris menjadi lebih terbuka bahwasannya menemukan solusi atas permasalahan anak Bu Tris yang tidak mau ditinggal oleh orang tuanya, salah satunya dengan memberikan lingkungan belajar yang menyenangkan dan didukung dengan menghias kelas, kemudian permainan edukatif dan memajang hasil karya anak dengan bekerja sama dengan paguyuban kelas gitu Pak. Jadi dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ini kapan sih ya yang akan kapan Mbak Tris lakukan? Ya mungkin ini yang secepatnya adalah mengadakan rapat paguyuban. Rapat paguyuban dulu ya. Ya secepatnya Pak. Secepatnya. Mantap itu Bu Tris. Saya tunggu aksi Bu Tris untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ini. Ya Bu Tris? Iya Pak. Ya, jadi diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Tris, karena waktu udah semakin sore dan saya ada keperluan juga. Tentu Bu Tris ada lagi keperluan. Ya. Jadi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Baik Pak, terima kasih atas wawancara kita, atas diskusi kita hari ini Pak. Ya, sama-sama Bu Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Chan, alhamdulillah tadi sudah terlaksana ya proses coaching Pak Chan dengan Bu Tris. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Oke Pak Chan. Jadi setelah proses coaching ini, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ini Pak Chan. Ya benar. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi? Saat pelaksanaan coaching, saya telah melaksanakannya dengan menggunakan alur tirta. Saya telah menggali dari tujuan sampai ke tanggung jawab, gitu kan. Jadi yang kedua juga saya telah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching untuk menggali kompetensi yang ada pada diri coaching tersebut. Dan yang ketiga saya juga respon dari jawaban-jawaban coaching. Dan yang keempat tentu saya melaksanakan coaching telah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi tepat sasaran ya Pak Chan. Alhamdulillah. Oke, jadi Pak Chan, tadi saat saya mengamati memang seperti itu ya Pak Chan, coachingnya berjalan dengan baik. Nah, di sini saya ada beberapa catatan nih Pak Chan terkait pengamatan tadi. Yang pertama, proses coaching Bapak Al-Ghufar itu sudah berjalan dengan baik. Alur ceritanya sudah tergambar, kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching Ibu Tris itu sudah mulai untuk membuka dirinya dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian yang kedua, saya melihat Pak Chan juga sudah antusias sekali dalam menggali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh coaching. Semangat Bu. Ya, sangat semangat sekali. Yang ketiga, tentunya Pak Chan juga tadi meminta bagaimana tindak lanjutnya. Jadi ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching tadi. Ya, Bu. Sesuai Pak Chan? Sesuai Bu, sama Bu. Alhamdulillah. Jadi Pak Chan, harapan saya Pak Chan, jika nanti ada lagi jadwal coaching, Pak Chan bisa menerapkan prinsip coaching, kemudian meningkatkan kompetensi coaching yang lainnya. Tentunya jauh lebih sempurna dari latihan tadi ya Pak Chan. Nah, untuk pertanyaan penutup ini Pak Chan, jika diberi kesempatan lagi nih Pak Chan sebagai coachnya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan lagi? Mungkin untuk kegiatan jika ada coaching saya lagi sebagai coach, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya Pak Chan ya? Ya, kehadiran penuh. Ya. Oke, baik. Saya sangat antusias sekali. Tentunya saya juga akan mendukung segala apapun yang menjadi komitmen Bapak. Dan harapan saya Bapak bisa berlatih dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita nanti ya Bapak. Insya Allah Bu. Oke.
Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Semuanya. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam Bu Dila, silakan masuk. Baik Bu Kris. Terima kasih Bu Kris. Oh ya Bu Dila, hari ini jadwal Bu Dila coaching dengan Pak Chan ya? Iya benar sekali Bu Kris. Nah, ya. Jadi Bu Dila nanti Bu Kris sebagai observer. Nah, nanti dalam pelaksanaan coaching Bu Kris akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bu Dila sama Pak Chan. Jadi ada beberapa yang akan dinilai. Salah satunya yaitu rubrik penilaian alur tirta. Apakah Bu Dila nanti menggunakan alur tirta dengan baik atau tidak. Kemudian apakah Bu Dila memberikan pertanyaan berbobot. Terus yang ketiga, apakah nanti ada respon dari coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dila. Dan yang terakhir, jangan lupa Bu Dila, yaitu tentang prinsip coaching. Bu Dila masih ingat kan prinsip coaching? Masih Bu Kris. Ya, jadi prinsip coaching ada 3 ya Bu Dila. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ada mengerti Bu Dila ya? Iya. Baiklah, langsung ke pertanyaan ini ya Bu Dila. Yang pertama, apakah kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Dila dalam coaching ini? Kompetensi yang akan dikembangkan nanti ada 3 Bu Kris. Yang pertama kehadiran penuh, listen. Yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Kris. Bagus sekali ya Bu Dila. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, apa yang akan lebih spesifik Bu Dila kembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi yang lebih spesifik tentunya pertanyaan berbobot Bu. Nah, pertanyaan berbobot ya. Oke, ini yang terakhir lagi ya. Dari coaching nantinya, ketercapaian coaching Bu Dila nanti dilihat indikatornya. Nah, indikator ketercapaiannya itu apa menurut Bu Dila? Harapannya nanti dari proses coaching dapat menemukan solusi jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang pernah dihadapnya. Jadi nanti saya sebagai coach Bu Kris akan menggiring coaching untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Ya Bu Dila. Baiklah Bu Dila, karena waktu kita singkat, waktu kita pendek, jadi kita langsung saja kegiatan coachingnya, dan nanti akan Bu Kris amati ya. Oke Bu Dila, terima kasih Bu Dila. Sama-sama Bu Kris. Terima kasih Bu Kris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Pak Chan. Gimana kabarnya Pak Chan? Alhamdulillah baik. Bu Dila ada waktu sebentar kan? Tentunya ada untuk Pak Chan. Bagaimana ini ekspresi Bapak? Kurang bersemangat sekali apa yang terjadi Pak Chan? Hari ini saya lelah sekali di kelas Bu. Jadi ada permasalahan pembelajaran di kelas saya. Jadi ada persoalan begitu ya Pak ya? Iya. Terhadap siswa yang di dalam kelas. Oke. Nah, dari diskusi kita ini apa yang ingin Bapak capai? Saya menginginkan kelas saya nantinya anak-anak saya memang fokus dan termotivasi di dalam pembelajaran. Oke, jadi kita saling bertukar pikiran untuk mencari solusi terhadap persoalan Bapak tadi. Seperti itu ya Pak? Iya Bu. Oke. Jadi sebelum kita mulai lebih lanjut nih Pak, coba Bapak ceritakan secara utuh bagaimana persoalan yang Bapak temukan itu seperti apa? Seperti ini Bu. Jadi saat pembelajaran di kelas ada beberapa orang anak saya yang tidak fokus dalam belajar Bu.
mereka sibuk mengganggu teman-teman mereka yang lagi mengerjakan tugas, dan sehingga tugas mereka sendiri nggak selesaikan, Bu. Begitu juga di dalam kelompok, mereka usil terhadap teman-teman mereka yang di kelompok itu. Oke, jadi siswa yang kurang fokus, ada siswa yang usil terhadap teman-temannya. Nah, untuk pembelajaran yang pernah Bapak terapkan sebelumnya itu seperti apa? Saya biasanya melakukan pembelajaran ini, Bu, seperti pembelajaran diskusi kelompok, dan juga saya menayangkan video-video pembelajaran kepada anak-anak tersebut, Bu. Oke, jadi pembelajaran dengan diskusi kelompok, kemudian ada PowerPoint ya Pak ya? PowerPoint video pembelajaran. Oke, nah kira-kira dari pembelajaran yang telah Bapak lakukan itu, bagaimana respon dari siswa Bapak tersebut? Siswa yang bermasalah ini, Bu, responnya seperti ini, mereka tidak begitu antusias dengan pembelajaran yang saya berikan, Bu. Sehingga mereka tersebut tetap sibuk dengan urusan mereka masing-masing, atau sibuk mengganggu teman-temannya yang lagi bekerja. Oke, jadi tidak ada pengaruhnya ya Pak ya dari apa yang telah Bapak lakukan. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Bapak apa sih yang menjadi faktor penyebab dari siswa yang kurang fokus itu tadi? Mungkin di sini saya merasa, Bu, untuk pada pembelajaran yang saya lakukan ini kurang tepat untuk mereka terlalu. Oke, jadi kita dalam pembahasan metode pembelajaran yang Bapak gunakan itu salah satu faktor penyebabnya ya Pak. Nah, untuk siswa yang tidak fokus ini Pak, itu keseluruhannya kah atau hanya sebagiannya saja di dalam kelas itu yang tidak fokus Pak? Hanya beberapa orang, Bu, sekitar 5 orang. Ada 5 orang. Oke. Nah, coba kita bayangkan ya Pak ya, untuk grade-nya itu dari angka 1 sampai 10 itu di posisi berapa kondisi siswa Bapak itu? Kalau kita bayangkan grade-nya untuk anak-anak saya yang berapa orang ini, Bu, cuma ada di angka 4. Di angka 4. Wah, sangat rendah sekali ya Pak Chan. Ya, Bu. Ini yang memang butuh kerja keras Bapak ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam kelas Bapak ini. Nah, jadi harapan Bapak itu posisi siswa tersebut di angka berapa Pak Chan? Kalau harapan saya untuk anak-anak saya ini, Bu, mereka berada di angka 8. Di angka 8. Wah, lumayan jauh ya ketinggalannya. Dari angka 4 ke angka 8 itu sangat lumayan menggiringnya, juga cukup proses ya Pak. Iya, Bu. Nah, jadi kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki sehingga Bapak bisa menggiring dari angka 4 ke 8 siswa yang kurang fokus itu tadi? Kalau kekuatan saya, Bu, saya orangnya tipenya pantang menyerah, Bu. Sama seperti CGP kemarin, Bu, saya tes 3 kali baru lulus untuk CGP sekarang, Bu. Wah, jadi saya pantang menyerah, saya akan berusaha terus untuk mencapai apa yang saya inginkan, Bu. Oke, jadi Bapak adalah sosok yang memiliki pekerja keras, pantang menyerah terhadap solusi apapun ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih dalam menuju angka 8 tadi dengan kekuatan yang Bapak miliki, ada tidak semacam hambatan atau gangguan yang Bapak alami? Ada, Bu. Sebetulnya kalau gangguan itu itulah seperti anak-anak saya yang berapa orang ini, Bu. Karena dengan mereka tidak fokus dalam belajar, yang suka mengganggu teman, tentu pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu akan terpecah konsentrasinya, Bu. Jadi untuk saya sendiri tentu saya akan terpecah konsentrasi karena saya harus memikirkan lagi bagaimana solusi untuk beberapa orang anak yang kurang fokus ini, Bu. Itu gangguannya. Jadi gangguannya itu sekarang ketika datangnya dari anak saya yang memiliki perilaku hiperaktif ini. Oh, jadi ada siswa kita ini yang hiperaktif ya, Iya, Pak. Nah, ketika Bapak dihadapi hambatan seperti itu, apa solusi yang pernah Bapak lakukan?
Saya pernah melakukannya ya. Solusi yang saya lakukan itu seperti ya saya tegur anak tersebut, mulai fokus tapi sebentar, ya, sebentar fokus. Ketika kita udah pembelajaran jalan kembali, mereka kembali lagi seperti semula. Oke, jadi sudah ada solusi, sudah ditegur, Iya. tapi tidak ada efek jerahnya ya Pak ya, kembali lagi ke konsep awal. Konsep awal. Jadi itulah kira-kira gambaran dari pendapat Bapak ya Pak. Nah, kita sudah mengetahui nih, tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana persoalan di dalam kelas, lalu Bapak sudah menceritakan pembelajaran yang telah dilakukan, metode apa yang telah digunakan, lalu Bapak sudah mengetahui hambatan dan apa solusinya. Nah, sekarang untuk rencananya ke depan, kira-kira setelah kita ketahui tadi persoalan-persoalannya, apa rencana Bapak untuk ke depannya? Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu, anak-anak saya yang beberapa orang ini memiliki gaya belajarnya yang kinestetik, Bu. Jadi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, iklan guru penggerak ini, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nantinya saya akan mengelompokkan anak-anak saya yang aktif ini ke dalam kelompok anak-anak yang memiliki gaya belajarnya kinestetik, Bu. Oke ya, memang tergambar sekali Bapak ini pantang menyerah ya. Dengan adanya calon guru penggerak ini, tengah mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak langsung menerapkan ilmu yang Bapak dapatkan dari pendidikan tadi. Luar biasa sekali rencana Bapak ini. Nah, untuk mendukung rencana itu tadi, kira-kira nih Pak, apa strategi yang akan Bapak gunakan? Strategi yang akan saya gunakan, Bu. Jadi ketika kelompok kinestetik ini akan saya berikan berupa alat-alat peraga sehingga mereka bisa bekerja langsung atau berpraktek langsung, melakukan langsung pembelajaran yang saya berikan. Jadi saya berharap dengan mereka bekerja langsung, dengan melakukan langsung dengan bergerak, mereka dapat menemukan jawaban-jawaban dari LKPD yang saya berikan saat bekerja kelompok, saat mereka diskusi kelompok. Sementara bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar visual dan audio, kalau visual akan saya tayangkan video-video pembelajaran. Sementara kalau bagi anak yang audio, pada LKPD yang saya berikan itu akan saya buatkan gambar-gambar yang akan mereka lihat, mereka teliti, lalu mereka bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan LKPD-nya. Oke, jadi Bapak akan menggunakan strategi diferensiasi yang 3 itu ya Pak ya. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Wah, luar biasa ini Pak Chan. Nah, dari perencanaan Bapak tadi, kira-kira berapa lama ya waktu yang Bapak butuhkan? Kalau dari perencanaan saya, Bu, waktu yang saya butuhkan itu kemungkinan seminggu, Bu. Karena saya tentu terlebih dahulu saya harus membuat modul pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, dan saya akan membuat LKPD di dalam kelompok itu secara bervariasi, dan juga saya harus menyiapkan alat-alat peraga untuk anak-anak saya yang kinestetik tadi, Bu. Oke, jadi dalam proses ini nanti Bapak akan mencoba untuk membuat modul ajar seperti itu ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, dalam proses itu tadi dengan waktu yang durasi yang lama itu Pak, kira-kira adakah hambatan yang mungkin barangkali akan mengganggu Bapak dalam proses tersebut? Rasanya ada, Bu. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini baru saya kenal, Bu. Jadi saya belum mendalami betul tentang pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Nah, jika nanti Bapak memang menemukan hal yang demikian, lalu apa solusi yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat saya di sekolah, Bu.
dan juga saya akan mengikuti seminar-seminar atau diklat-diklat tentang pembelajaran berdiferensiasi yang biasanya di PMM ada, Bu. Iya. Dan juga apalagi sekarang saya kan lagi mengikuti program guru penggerak nih, Bu. Jadi saya akan bersungguh-sungguh untuk memahami benar-benar ilmu yang ada pada modul-modul di CGP ini. Wah, luar biasa ini rencana Bapak. Nah, dari cerita kita tadi sekarang, terlihat sekali perubahan ekspresi yang Bapak Ya, Bu. berikan. Apa yang Bapak rasakan, Pak Oh, Jas? saya sekarang ini perasaan saya senang karena dengan diskusi dengan Bu Dila, permasalahan di kelas saya dapat saya temukan solusi-solusinya, Bu. Oke, jadi kita sudah mengetahui ya Pak Ya. persoalannya, kemudian Bapak mampu mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oke, nah Bapak, dari cerita kita tadi, apa yang bisa Bapak tarik kesimpulannya? Nah, jadi dari hasil cerita saya dan diskusi kita bersama, jadi dapat saya simpulkan kalau permasalahan di kelas saya tentang anak-anak yang kurang fokus itu dikarenakan metode atau pendekatan dalam pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat atau kurang kena terhadap seluruh anak-anak yang ada di kelas saya. Jadi setelah diskusi saya mendapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran yang akan saya lakukan untuk kedepannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan pembelajaran yang untuk proses, produk dan juga konten. Jadi bagi setiap anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang ada di kelas saya tersebut. Ya, benar sekali Pak Chan. Jadi dimulai dari mengevaluasi modul ajar, kemudian memperbaiki dan menerapkan. Oke, luar biasa sekali. Oke Pak Chan, karena waktu kita singkat, nah sepertinya Bapak juga sibuk ya. Iya, Bu. Oke, boleh silakan kembali ke aktivitasnya. Kita akhiri pertemuan kita ya Pak Chan. Ya, Bu, terima kasih atas diskusinya. Dengan diskusi dengan Ibu saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Oke. Sekali lagi terima kasih, Bu. Ya Pak Chan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Dila. Halo juga Bu Tis. Alhamdulillah kegiatan coaching Bu Dila udah selesai tadi ya dengan Pak Chan. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin Bu Tris tanyakan ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi Bu Dila? Begini Bu Tis, pada saat proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Saya sangat antusias sekali Bu Tis mendengarkan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pak Chan. Kemudian saat proses coaching saya juga sudah menggunakan Alukusta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggiring coaching yaitu Pak Chan sendiri dalam menemukan solusi terhadap persoalan Bu Tis. Begitu Bu Tis. Dan dari hasil observasi yang Bu Tris lakukan tadi ya, Bu Dila pun sudah menjalankan prinsip-prinsip dari coaching dan juga kompetensi-kompetensi coaching yang ada yang 3 itu. Ini sangat bagus Bu Dila. Dan untuk kedepannya apabila akan ada coaching lagi, kira-kira potensi coaching bagian apa yang ingin Bu Dila lebih kembangkan lagi? Ya, jika di lain waktu ada kesempatan lagi ini please dalam proses coaching, saya akan mengembangkan kompetensi pada bagian pertanyaan berbobot Bu Tris. Oh, jadi di bagian pertanyaan berbobot ya Bu Dila ya? Ya Bu Tris. Oke, kalau begitu mudah-mudahan dengan proses coaching ini kita akan lebih bisa mengembangkan
kompetensi kita sebagai sebagai coach, dan bisa lebih meningkatkan kualitas dalam mendidik murid-murid kita. Ya, Terima kasih Bu Dila. Sama-sama Bu Kris. Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Chan. Waalaikumsalam. Ya Bu Tris, silakan masuk. Makasih Pak Chan. Oh iya, Bu Tris ada jadwal praktek coaching hari ini dengan Bu Dila ya? Iya Pak. Oh iya. Oke Bu Tris, saya sebagai observer, mungkin nanti pada praktek coaching Bu Tris ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nilai di saat coaching nantinya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu apakah di dalam praktek coaching nanti Bu Tris telah melaksanakannya dengan menggunakan alur Tirta. Yang kedua, apakah nanti saat Bu Tris melakukan coaching, apakah Bu Tris telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan yang ketiga, apakah coaching merespon baik pertanyaan-pertanyaan yang Bu Tris berikan. Dan yang keempat, apakah prinsip-prinsip coaching. Masih ingatkah Bu Tris tentang prinsip-prinsip coaching? Iya Pak, masih ada 3 kan Pak? Ya 3, saya ulang kembali ya. Apa saja itu prinsip coaching tersebut. Yang pertama yaitu kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Oke Bu Tris, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Tris. Yang pertama, apa kompetensi yang akan Bu Tris kembangkan saat coaching nantinya? Ada 3 kompetensi yang akan Bu Tris kembangkan nanti. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif Pak Chan. Ya. Dari ketiga pertanyaan, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bu Tris angkat? Mungkin Bu Tris akan mengangkat pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot ya Bu Tris ya? Ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Tris. Indikator apa yang Bu Tris inginkan saat coaching nantinya? Mungkin dalam coaching nanti Bu Tris inginkan agar coach bisa menemukan sendiri solusi-solusi yang untuk menyelesaikan masalahnya dia. Jadi Bu Tris akan menggiring coach untuk mencari atau mendapatkan solusinya sendiri. Oh, jadi nanti saat coaching Bu Tris menginginkan coach itu menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan coach yang ada ya. Iya, Pak. Oke Bu Tris, karena waktu kita tidak panjang, kegiatan praktek coaching Bu Tris dengan Bu Dila boleh dilaksanakan dan saya akan menilai kegiatan coaching Bu Tris. Makasih Pak Chan. Ya, sama-sama Bu Tris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam Bu Dila. Ada apa Bu Dila? Bu Kris sih hari ini. Ada. Oh iya Bu Kris, kemarin Mila sudah mendoa Bu Kris ya? Ya lupa, mohon maaf ya, mungkin kemarin itu memang ada sedikit sibuk gitu, jadi belum sempat membalasnya. Hari ini kita mau coaching ya.
Iya Bu Kris. Jadi gimana Bu Dila? Ada apa? Ya ini Bu Kris, aduh Bu Kris, saya punya satu beban ini di pikiran saya Bu Kris. Aduh bagaimana ya Bu Kris ya? Saya kemarin itu Bu Kris melakukan latihan menulis Bu Kris di kelas 10 S1. Dan ternyata ada beberapa dari siswa kita itu sangat lemah sekali dalam menulis Bu Kris. Bagaimana nih Bu Kris? Oh, jadi beberapa siswa lemah dalam menulis ya Bu Dila? Iya Bu Kris. Jadi sebenarnya apa yang Bu Dila inginkan? Jadi yang Dila inginkan dari diskusi kita ini yaitu ada solusi untuk menyelesaikan persoalan Dila ini Bu Kris. Oh, jadi kita berbincang untuk mencari solusi ya Bu Dila ya? Iya Bu Kris. Oke, jadi coba Bu Dila ceritakan bagaimana kondisi di kelas Bu Dila. Ya seperti ini kan Bu Kris. Kejadian itu berawal dari pembelajaran jam 7 ke 8 Bu Kris setelah istirahat Bu Kris. Di dalam kelas, di kelas 10 S1 itu yang kita ketahui ya Bu Kris ada 36 siswa. Nah, Dila kan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia nih Bu Kris. Ya. Sesuai dengan perencanaan, tentu kita berusaha untuk memberikan kembali pembelajaran di dalam kelas ya Bu Kris. Ya. Nah, ketika Dila menjelaskan materinya, menyampaikan pengertian, teks itu apa, ciri-cirinya, kemudian bagaimana langkah dalam menulis, setelah itu mengadakan evaluasi Bu Kris. Nah, disinilah fokusnya Bu Kris. Setelah diperiksa Bu Kris, ternyata ada beberapa dari siswa kita itu sangat lemah dalam menulis, sehingga yang dihasilkannya itu sangat minim sekali Bu Kris. Hanya ada yang membuat 2 kalimat saja, kemudian ada buat 1 paragraf saja. Jadi bagaimana ini Bu Kris? Oh, jadi seperti itu Bu Dila. Kalau pembelajaran sebelumnya bagaimana? Kalau pembelajaran sebelumnya ya biasanya kalau kita masuk ke kelas kita menyiapkan dulu ya Bu Kris ya kesiapan siswa kita dalam belajar. Kemudian Dila menyampaikan Bu Kris tujuan pembelajarannya apa kan. Kemudian menjelaskan materi, setelah menjelaskan materi, Dila membagikan LKPD dan dilakukan penugasan secara individu Bu Kris. Seperti itu yang biasanya Bu Kris. Seperti itu ya Bu. Terus apa faktor penyebabnya siswa tersebut tidak bisa memperlihatkan keterampilan menulisnya dengan baik? Ini menurut Dila saja ya Bu Kris. Untuk faktor penyebabnya barangkali Bu Kris yang pertama lemahnya motivasi, jadi kurangnya motivasi siswa itu dalam menulis. Kemudian faktor kedua kurangnya pembendaharaan kata, jadi siswa itu sangat sulit untuk memakai kata menjadi kalimat seperti itu Bu Kris. Dan barangkali untuk refleksi diri sendiri Dila yang tidak membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa, jadi siswa lebih cenderung untuk tidak fokus dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi seperti itu ya Bu Dila. Nah, kira-kira apa yang telah Bu Dila lakukan selama ini untuk meningkatkan motivasi anak untuk menulis itu? Yang sudah dilakukan beberapa upaya ya Bu Kris. Di sini yang pertama Dila mengetahui dulu secara mendalam bagaimana tipe anak-anak kita yang kurang atau lemah dalam menulis Bu Kris. Kemudian Dila coba mendekati, bertukar pikiran, kemudian mengetahui dan mencoba untuk menggali di bagaimana sih siswa itu inginnya belajar seperti apa. Jadi kita menggali keinginan siswa belajarnya seperti apa ya Bu Dila ya? Iya Bu Kris. Nah, kalau misalnya ada rentang 1 sampai 10 nih, kira-kira di posisi berapa Bu Dila saat ini? Wah, harus dipilih ya Bu Kris? Iya. Wah, bagaimana ya? Di rentang 5 Bu Kris. Baru di rentang 5 ya Bu ya. Nah, kondisi idealnya inginnya Bu Dila itu di posisi yang mana? Inginnya untuk kasus saat ini di angka 10 mustahil ya Bu Kris. Iya. Sangat sempurna sekali. Iya. Angka 8 Bu Kris. Di angka 8 ya Bu Dila ya. Nah, kira-kira apa upaya Bu Dila untuk mencapai 8 itu? Upaya yang pertama tentu bekerja keras untuk menyelesaikan persoalannya, dimulai dari saya sendiri mempersiapkan modul ajar yang menarik Bu Kris. Kemudian mendekati siswa, kemudian upaya berikutnya merangkul siswa tersebut dan menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat
seperti guru BK. Berarti didekati secara individu ya gitu ya Bu ya. Iya Bu Kris. Nah kira-kira gangguan atau hambatan apa yang kira-kira akan menghambat rencana? Ya sejujurnya seperti ini juga ya Bu Kris, kalau kita mengkolaborasikan guru BK, tadi siswa itu lebih cenderung takut ya Bu Kris. Ya. Apalagi dengan guru BK, ingatnya ruang BK, wah ini saya punya kesalahan apa ya dipanggil Bu Dila ke sini kan seperti itu kan Bu Kris ya. Nanti yang mungkin kendalanya siswa itu akan tertutup barangkali Bu Kris karena ketahuan ya sifatnya itu lemah dalam menulis. Mungkin itu yang paling terjadi Bu Kris. Berarti apa solusi dari Ibu karena siswa itu cenderung tertutup kan kalau dipanggil guru BK atau gimana? Apa solusinya dari Ibu? Nah mungkin yang terbayang saat ini solusinya jadi kita harus membuka cerita dulu yang sebenarnya kepada guru BK. Jadi di sini tentu guru BK juga berperan sangat aktif bagaimana nanti guru BK tersebut menggali informasi sesuai dengan kode etik guru BK yang sesungguhnya seperti itu. Nah di saat itulah barangkali siswa ini akan merasa nyaman untuk bercerita terbuka apa sih yang dia inginkan seperti itu guys. Atau ada opsi yang lainnya lagi Bu? Untuk opsi yang lainnya mungkin kita bisa untuk menghubungi orang tuanya Kris, agar orang tua juga perlu ya mengetahui bagaimana kemampuan siswa di sekolah. Ya. Berarti ada 3 tadi ya, individu secara individu dengan siswanya, kemudian berkolaborasi dengan guru BK dan orang tua murid ya gitu ya. Kemudian apa kira-kira rencana atau gagasan Bu Dila untuk menyelesaikan kegiatan ini? Rencana gagasan yang terpikirkan sekarang itu yaitu merancang Bu Kris, merancang modul ajar bagaimana ya kalau kita itu bisa merangkul siswa itu menerima pembelajaran kita itu tentunya dasarnya dari kita dulu ya Bu Kris. Jadi rencana yang terpikirkan saat ini itu merancang mengevaluasi modul ajar yang ada saat ini Bu Kris. Berarti mengevaluasi ya Bu Dila ya. Kemudian selain mengevaluasi, apa strategi yang Bu Dila lakukan? Nah ini Bu Kris yang teringat saat ini Bu Kris, ternyata bagaimana ya Bu Kris kalau kita gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ternyata saat ini Bu Kris, terima kasih ya Bu Kris kami sudah mengingatkan. Jadi untuk modul ajar nanti kita akan membuatkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu Kris. Nah yang kita ketahui bisa untuk memenuhi kebutuhan siswa dimulai dari bagaimana dia belajar siswa tersebut. Iya, berarti dengan strategi diferensiasi ya Bu ya. Iya Bu Kris. Nah kira-kira dalam jangka waktu berapa lama itu dilakukan? Untuk jangka waktu barangkali cukup memakan waktu lama Bu Kris ya, karena ini cukup proses yang cukup panjang. Namun diawali dengan perencanaan akan sesegera mungkin untuk dilakukannya kan. Dan setelah itu untuk perencanaan setelah selesai, selanjutnya akan diterapkan pelaksanaan dengan tuntas. Kalau sudah dilaksanakan, apa kira-kira ukuran keberhasilan Bu Dila? Ukuran keberhasilan nanti jika sudah merencanakan yang aksi yang baru ini, tentu yang diharapkan siswa ini mampu dalam menulis. Mampu dalam menulis ya Bu ya. Nah jika misalnya ini kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan baru ya. Iya Bu Kris. Kalau misalnya ada hambatan, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Bu Dila? Nah, jika nanti ada hambatan, yang pertama saya tentu menggali lagi kompetensi yang ada pada diri saya Bu Kris. Saya akan membaca buku mengenai metode pembelajaran, kemudian saya akan mencoba untuk mengikuti webinar-webinar mengenai pemanfaatan media belajar, dan yang tidak kalah pentingnya tentu dengan rekan sejawat Bu Kris, karena saya akan berkolaborasi dengan satu hadir Bu Kris. Ya, bagus sekali ya Bu Dila ya. Nah kira-kira apa nih komitmen yang akan Bu Dila laksanakan? Nah, di sini satu hal yang akan saya fokuskan komitmennya itu mencoba untuk belajar. Artinya berusaha untuk mengevaluasi dari apa yang ada. Jadi berkomitmen untuk memperbaharui segala modul ajar yang ada sesuai dengan kebutuhan siswa kita Bu Kris. Oke, berarti dievaluasi ini dia Bu. Kemudian siapa yang akan membantu Bu Dila? Untuk masyarakat ini tentunya saya butuh dukungan penuh dari ibu sendiri Bu Kris. Saya sangat butuh sekali Bu Kris, kemudian rekan sejawat, kemudian
saya juga butuh bantuan dari siswa karena kita awali itu pendekatan ke siswa ya Putris. Oke, mungkin waktu kita udah habis ini ya Bu Dila. Itu bagaimana tindak lanjutnya dari kegiatan yang akan kita rencanakan ini? Jadi tindak lanjutnya yaitu saya akan berusaha untuk menerapkan dari apa yang kita diskusikan ini, Putris. Dari apa yang kita dapatkan solusinya, saya akan mencoba untuk memulainya. Dimulainya lagi ya. Dan kapan akan dimulai itu Bu Dila? Ya insya Allah besok langsung mulai Putris untuk perencanaannya Putris. Alhamdulillah ya Bu Dila. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, jadi apa kesimpulan dari pembicaraan kita? Kesimpulan dari pembicaraan kita yaitu kita harus belajar untuk menuju tujuan yang baik ya Putris, terutama dalam meningkatkan kompetensi yang dapat dari siswa. Nah, salah satunya dengan mengevaluasi modul ajar yang ada dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, mungkin berarti intinya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu Dila. Ya. Terima kasih Bu Dila atas waktunya. Semoga berhasil ya yang sudah direncanakan. Oke, terima kasih juga Putris atas waktu luangnya mendengarkan curahan hati ini Putris. Oke, Bu Dila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Tris, praktek coachingnya telah terlaksana. Iya Pak. Jadi Bu Tris, di akhir kegiatan ini ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tris. Yang pertama, apakah yang sudah Bu Tris lakukan saat pelaksanaan coaching tadi? Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi tadi waktu coaching Bu Tris dengan Bu Dila, Bu Tris sudah menggunakan alur Tirta, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Dila dan sudah merespon dari coaching, dari apa yang disampaikan oleh Bu Dila. Dan coaching tadi pun sudah Bu Tris laksanakan menggunakan prinsip-prinsip coaching, Pak. Ya, bagus Bu Tris. Jadi di sini Bu Tris telah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu coaching memberikan respon positif terhadap pertanyaan-pertanyaan Bu Tris, dan juga Bu Tris juga menjalankan coaching ini telah sesuai dengan prinsip coaching yang ada tadinya ya. Iya Pak. Oke, jadi dari hasil pengamatan saya tadi juga seperti itu, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan saat kita melaksanakan coaching. Dan ini pertanyaannya lagi Bu Tris, pertanyaan terakhir. Dari kegiatan tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Tris kembangkan ketika nantinya Bu Tris melakukan coaching lagi? Ya, mungkin dari ketiga kompetensi coaching tadi yang ingin Bu Tris kembangkan lebih lanjut itu tentang mendengarkan aktif, Pak Chan. Oh, mendengarkan aktif ya. Ya. Mendengarkan aktif permasalahan-permasalahan dan juga solusi yang akan diberikan oleh coaching. Iya, gitu Pak. Oke, ya, terima kasih Bu Tris. Kegiatan observasi praktek coaching Bu Tris hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas Bu Tris telah melaksanakan kegiatan coachingnya dengan sebaik mungkin. Mungkin untuk coaching yang akan datang ketika Bu Tris melakukannya akan melaksanakannya lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Tris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coaching kami dari kelompok 2 dengan menggunakan alur supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Kelompok 2 Rancak Bana.